Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'd. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Islam memandang harta kekayaan hanya sebatas wasilah dan perantara yang wajib hukumnya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kebahagiaan di alam akhirat. Harta kekayaan merupakan sebuah nikmat dan kebaikan apabila ia menjadi tangga pijakan menuju kesuksesan di alam akhirat. Jika tidak, maka ia merupakan perdagangan yang mengecewakan dan merugikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ini mengandung pengajaran, yaitu memprioritaskan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kita, serta mengajarkan bahwa harta dan anak-anak dapat melalaikan diri kita. Oleh karenanya, harta yang baik adalah yang bermanfaat bagi seorang hamba, baik itu menunjangnya dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala ataupun harta yang membuat pemiliknya ikut andil di dalam mensejahterakan bangsa dan negaranya. Karena itu, Allah menetapkan beberapa pedoman di dalam pengelolaan harta, di antaranya adanya larangan menimbun harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Secara bahasa, yaknizu berasal dari kata kanaza yaknizu kanzan, yang artinya menimbun, menumpuk, dan mengumpulkan. Sementara al-kanzu secara bahasa artinya harta yang dipendam. Dengan demikian, kanzul mal berarti harta yang dikumpulkan itu untuk ditimbun, yaitu dikumpulkan dan disimpan. Menimbun emas dan perak hukumnya adalah haram berdasarkan pernyataan gamblang di dalam surat At-Taubah ayat 34 tersebut. Ancaman dengan siksaan pedih terhadap orang-orang yang menyimpan emas dan perak ini merupakan dalil yang jelas bahwa Allah menuntut dengan tuntutan yang tegas agar aktivitas menyimpan emas dan perak itu ditinggalkan. Dengan demikian, menyimpan emas dan perak itu hukumnya adalah haram. Namun, menimbun emas dan perak berbeda dengan menabung. Syekh Atha bin Khalil Abu Ar-Rushtoh menjelaskan kriteria kanzul mal, yaitu mengumpulkan harta tanpa ada keperluan. Jika di situ ada keperluan yang disyariatkan, seperti kita mengumpulkan harta untuk membangun rumah, membeli tanah, membangun pabrik, menikah, dan sebagainya, atau kita mempunyai anak-anak sehingga kita mengumpulkan uang untuk menyekolahkan mereka di sekolah tertentu, atau untuk membeli kendaraan dan sebagainya, maka hal ini adalah mengumpulkan harta untuk keperluan yang diperbolehkan dan bukan termasuk menimbun. Ini adalah pengumpulan harta yang halal
yang wajib dizakati jika telah sampai nisab dan haulnya. Adapun mengumpulkan uang untuk perkara yang mustahil, maka itu adalah menimbun dan itu tidak boleh. Misalnya mengumpulkan harta untuk 7 turunan. Dengan demikian, seseorang boleh mengumpulkan harta untuk menikah dan itu bukanlah penimbunan harta. Demikian juga dia boleh mengumpulkan uang untuk membiayai sekolah mereka dan kebutuhan mereka. Semua itu bukan merupakan penimbunan. Namun demikian, harus dizakati jika telah sampai nisab dan haulnya. Kemudian Islam melarang menyia-nyiakan harta. Sesungguhnya pemborosan termasuk salah satu bentuk penyia-nyiaan harta, serta merupakan sumber keburukan dan permasalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu keras melarang manusia dari pemborosan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Syariat Islam juga melarang keras dari sifat kikir dan pelit dalam mengeluarkan harta, karena perbuatan itu mengandung sifat ketidakpedulian dan menelantarkan hak-hak keluarga dan orang-orang yang tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atuhum mimma lillah alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah Allah telah meletakkan kaidah-kaidah yang sangat jelas tentang bagaimana mengelola dan memanfaatkan harta. Bagaimana seseorang memanfaatkan harta yang dimilikinya, jangan sampai harta tersebut membuatnya celaka dan sombong. Dan hendaknya ia tidak melupakan hak-hak orang lain pada hartanya. Berbuat baik kepada mereka yang membutuhkan, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada mereka dengan limpahan rezeki yang telah Dia berikan. Sesungguhnya kunci keberkahan harta dan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah bertakwa kepada Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada pada harta, baik itu menafkahi, mengeluarkan zakat, ataupun menghidupi anak-anak yatim dan lain sebagainya. Demikianlah pedoman Islam di dalam pengelolaan harta. Semoga kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan harta di jalan yang diridhai Allah. Amin, Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.